Sekarang misalnya dalam pencarian soal nilai-nilai kesundaan, ibaratnya kita sedang mencari kawah atau dari sebuah gunung itu sedang mencari rute ya. Rute kalau misalnya diibaratkan kalau untuk menaiki Ciremai gitu ya. Bisa dari arah Cibubur, bisa dari arah Linggarjati, bisa dari arah Mandirancan, bisa dari arah Majalengka. Nanti suatu saat kita jangan saling menyalahkan. Kok arahnya berlainan? Tapi nanti ketika menemui sama di puncaknya itu akan berpelukan, akan bersalaman. Oh ternyata kami sama-sama sampai di puncak kesadaran itu gitu. Nah, yang jadi masalah, apakah tingkat kesadaran yang sama itu sama? Berbicara dari ranah logika, realistis. Mungkin di tataran spiritual bisa seperti itu. Tapi berbicara dalam logika realistis, lamun rumusan anak beda, hasilnya tentu beda. Bagaimana patokan dari awalnya? Nah, contoh. Di dalam dunia spiritual ada versi yang membedakan sebetulnya secara hierarki. Local wisdom nilai-nilai itu sebelum menceritakan spiritual adalah kesadarannya dulu. Yang tadi dipaparkan sama Rama Anom itu adalah kesadaran, artikan tentang kesadaran. Artikan spiritualnya setelah si anak mengetahui teori. Jadi Ramanong kan menceritakan usia, itu kan tatanan teori tuh dari sepuh. Setelah menginjak dewasa, 8 SD, baru masuk meditasi. Artinya sudah ada gambaran basicnya. Nah, yang jadi masalah sekarang bukan masalah sih sebetulnya. Basicnya beda, nilai spiritualnya beda. Caranya sama aja nggak nanti di akhirnya hasilnya gimana tuh Rama? Rama meyakini akan sama tetap hasilnya. Sama. Nah itu karena sudah merupakan kehendak Tuhan. Manusia boleh berencana. Ya itu kan perencanaan manusia yang sedang bergejolak itu rencana manusia. Nanti untuk hasil akhirnya itu sudah merupakan rencana Tuhan akan sama. Berarti ini udah di luar nalar manusia, di luar istikana manusia itu. Ya, berarti terbuka dengan sendirinya. Terbuka dengan sendirinya yang sama gitu. Terus akan memperoleh kesadaran yang sama juga. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Kok begini metodenya di luar ini, kok begini metodenya di sana. Kita berpatokan kepada tentu suatu saat akhirnya Sang Maha Pencipta akan menggetarkan getaran genesis kesadaran hakiki ke setiap insan-insan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, kalau kembali kepada fitrahnya sih. Ya artinya kan kembali lagi ke pola-pola ya bukan pola maksudnya etnografis. Nah, kan jadi masing-masing punya cara ciri masing-masing, tapi memang tujuannya sih sama gitu. Nah itu kalau berbicara dalam kesukuan. Kalau kita berbicara dalam satu suku, ya beda-beda juga. Ya memang tergantung pemahaman ya. Nah iya. Kalau beda suku kan wajar. Kalau satu suku beda, disebut wajar dan enggak sih bukan nilai ya, bukan value. Tapi yang tadi dipertanyakan ke Rama, ini endingnya akan sama nggak? Nah, kalau memang berbicara dalam ranah kekuasaan, Sang Kersa, Sang Maha Kersa, saya yakin akan sama. Hasil jawabannya itu akan sama. Nah, sekarang gini, mempunyai arti seperti apa kekuasaan Sang Maha Kersa itu? Mengeluarkan genesis setiap orang. Apakah secara dadakan? Enggak. Peradaban yang berubah, kekuatan alam atau gimana? Disertai dengan kuasa Sang Maha Pencipta itu menggerakkan seluruh kekuatan alam. Karena kekuatan alam itu milik Dia, milik Sang Maha Pencipta.
Berarti alam yang bermain dulu, manusia yang sadar gitu. Alam diberi tugas untuk menyelesaikan ini semua oleh Sang Maha Pencipta. Berarti Bukan tugas manusia. Berarti di titik itu tugas yang ditugaskan oleh Sang Maha Karsa, Sang Maha Pencipta kepada 4 unsur. Tanah, air, api, dan angin. Nah kalau gini kan jelas korelasinya di saat alam mengeluarkan kedaulatannya, bekerja, ini semua insan, semua manusia bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Iya. Bukan kehendak masing-masing, kehendak air, kehendak api, air, tanah, dan angin itu dikaryakan, diberi tugas oleh Sang Maha Pencipta. Nah efeknya ke manusia nih. Iya, efeknya ke manusia. Sesama mau sakit, terang-sarat. Nah di titik itu mungkin ya, nanti ada kesadaran yang sama. Tapi kalau misalkan proses itu misalkan kan ada juga manusia yang punya kepekaan, wah ini mau ada bencana gitu misalkan. Terus apakah dari sisi kemampuan manusia lah gitu ya, apapun tingkatannya, apakah bisa meredam bencana itu atau meminimalisir? Tidak akan bisa ada yang, satu orang manusia pun tidak akan ada yang bisa menghindari bencana itu. Hanya seleksi alam dari Sang Maha Karsa yang menyelamatkan yang manusia yang sudah tahu itu terselamatkan. Maksudnya sudah betul-betul ini. Maksudnya dalam sisi bencananya itu juga sudah tidak bisa ditahan lagi kan oleh manusia, apalagi oleh manusia, karena memang sudah tidak bisa ditarekahan atau gimana lah diupayakan. Karena kan ya itulah yang namanya welas asih semesta mungkin ya. Karena welas asih semesta itu bukan berarti oh ini kasihan nih masih ada manusia, tapi kalau udah nggak ada baru musibah gitu kan, nggak gitu kan. Kalau alam, kalau memang perintahnya memang untuk membereskan dengan tugasnya yang membenahi bumi lah, bumi juga butuh recovery. Ketika dia harus gempa atau meletus, ya sudah, dia tidak memandang apa-apa. Bukan berarti itu tidak punya welas asih, tapi memang tujuan besarnya gitu, tujuan utamanya kan untuk merecovery itu. Itu karena kembali ada kaitannya hukum sebab akibat. Sesungguhnya Tuhan Sang Maha Pencipta atau Gusti Allah Maha Suci itu menciptakan alam itu sudah maha sempurna. Maha Pencipta juga maha sempurna. Nah sekarang hasil karya Tuhan Sang Maha Sempurna itu dirusak oleh manusia yang tidak memiliki rasa terima kasih kepada Tuhan, malah alam yang diciptakannya dirusak. Ya, akhirnya hukum alam itu terjadi atau bencana itu terjadi karena ulah manusia, faktor manusia yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi bahwasanya tugas manusia itu merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Itu. Ya seperti kasus dulu lah waktu kejadian Merapi meletus kan, ada seorang kuncen yang bertahan di sana untuk berusaha menahan gitu, tapi tetap aja memang harus meletus, ya sudah dia pun juga meninggalnya di situ. Berarti ini kan ada yang kalau saya boleh bertanya, ini tadi ada sisi masalah suatu keyakinan. Suatu keyakinan yang sangat kuat yang tadi diceritakan. Yang jadi pertanyaan gini, apakah kita sebagai manusia harus menunggu keyakinan itu timbul dari Sang Maha, ataukah harus kita bangkitkan sendiri? Kita harus bangkitkan sendiri. Dengan cara ya kita sesungguhnya tidak ada kata terlambat. Dari mulai saat ini kita di masing-masing pribadi kita, marilah kita tumbuhkan kesadaran diri selaku manusia. Bagaimana cara kita itu manusia itu harus melaksanakan secara nyatanya cinta kasih terhadap sesama manusia harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian tata krama, karena manusia itu diberi kelebihan oleh Sang Maha Pencipta, lain dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di manusia ada tata krama karena ada welas asih. Pelaksanaan tata krama dengan manifestasinya atau pelaksanaannya
yaitu dengan undak-usuk budidaya budi bahasa, budidaya manusia, mencerminkan kita berbahasa manusia, bukan berbahasa hewan, bukan berbahasa tumbuh-tumbuhan, karena wujud kita sudah dikodratkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Wujud seperti ini dikatakan manusia. Makanya bahasa yang dilontarkan, laku yang disikapkan itu harus mencerminkan seorang manusia. Budidaya budi bahasa, kemudian yang terakhir wiwaha yuda naraga. Wiwaha itu pertimbangan, yuda itu berperang di dalam raga. Apa yang mesti diperangi di dalam raga? Yaitu memerangi keinginan 4 unsur alam yang menyatu di dalam jasad manusia. Unsur tanah ada di dalam kulit, daging, bulu kita. Di dalam organ tubuh kita ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, ada unsur api. Nah, itu yang harus dikendalikan oleh kita. Seperti di dalam agama pun dikatakan bahwasanya musuh yang paling berat yang harus kita perangi itu adalah 4 unsur hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang menyatu, yang sering menggoyangkan posisi insan. Insan kita ini labil karena pengaruh dari 4 unsur ini: tanah, air, api, dan angin. Sawiyah, lawamah, amarah, dan mutmainah. Nah, jejernya insan ini harus kuat untuk mengendalikan ke-4 unsur hawa nafsu ini. Ingsun, lemah, banyu, bayu, geni. Kalau dalam bahasa Jawa, kuring, taneh, cai, sene, angin. Kalau dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Arabnya, insan, sawiyah, loamah, amarah, dan mutmainah. Nah, itu untuk mencapai cita-cita kita itu menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang sesuai dengan hukum adikodratinya, yaitu harus bisa menuntun ke-4 ini, ke-4 unsur ini, mengendalikannya dengan, kalau dalam Sundawitan atau dalam kepercayaan, dengan upaya atau tarekah meditasi. Kalau orang Muslim dengan upaya zikir, wirid, itu untuk upaya pengendalian 4 unsur ini sesungguhnya. Doa-doa atau syair-syair dari misalnya Hindu, ada syair atau seruti atau gimana gitu. Itu juga dalam rangka mengendalikan ke-4 unsur ini: tanah, air, api, dan angin. Nah, untuk berada dalam batas kewajaran, nih Rama, karena kita tidak mungkin lepas dari 4 unsur itu. Karena 4 unsur itu punya nilai positif dan negatif. Tentu. Positif jadi wujud, negatifnya tinggal dominan di mana, di ranah kebatinan. Nah, patokan takarannya ngatur 4 unsur ini, pakemnya seperti apa? Ya, kalau di kami ini di dalam komunitas penghayat kepercayaan pada umumnya di seluruh Nusantara, itu patokannya dalam merasakan keluar masuknya nafas dengan tanpa ada rasa beban, mengendalikan nafas teratur itu juga akan menurunkan tensi darah tinggi kita, akan turun secara normal, dan darah kita yang sedang mendidih, sedang amarah, itu akan menurun dengan pengaturan nafas. Kan kalau misalnya orang sedang emosi, sedang amarah, kan nafasnya tersengat-sengat itu. Nah, itu kan darah semakin mendidih. Tapi untuk menetralkan darah yang mendidih itu, ya dengan cara mengatur secara kontinu nafas itu. Amarah kita akan mereda. Sebenarnya bukan untuk pengendalian pada diri sendiri juga,
untuk membantu orang lain juga yang sedang terasuki amarah. Bisa kita bantu untuk mengendalikan emosi seseorang. Karena ulah sareng asihna pengasih dan sayangnya kita kepada sesama, ya kita bantu untuk menetralisir amarah yang sedang bergejolak itu. Tapi ada pertanyaan lagi nih, masalah yang barusan. Tidak sedikit orang yang sudah paham dan artian tahu tentang pola tentang kalau untuk mengurangi emosi dengan pola nafas yang tadi ceritakan sama Anung. Yang jadi permasalahan banyak yang tahu, tapi kenapa kok dia nggak prakteknya aja beda ya hasilnya tidak ada, dalam artian berarti kan kalau saya boleh menilai itu kan kembali ke masalah kesadaran. Berarti awal itu kan dari kesadaran, bagaimana cara menimbulkan suatu kesadaran itu sendiri. Sangatlah percuma kita banyak pola inilah banyak teori, tapi kenyataannya kok nggak ada gitu, dalam artian sempat ada pengalaman teman dia konsultasi begini, saya tahu polanya begini, saya sudah tahu semua katanya. Udah tahu, kenapa kok tidak ada hasil? Saya juga heran. Nah, ini jadi pertanyaan, berarti kan ini ada sumber masalah kesadaran. Ya. Kembalikan ke masalah yang tadi, banyak pola yang seseorang miliki, kenapa tidak ada menghasilkan? Nah, ini berarti ada apa ini? Faktor apa lagi? Ya, faktor X apa lagi? Nah memang jadi kita dalam hidup selaku ditakdirkan oleh Tuhan sebagai manusia, itu bukan tantangannya bukan dari 4 saudara kita ini aja, tetapi dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum itu juga pola makan dan pola hidup kita yang kurang bisa diatur oleh kita itu pengaruh juga kepada jiwa kita. Nah, ego atau ambisi itu adalah salah satu dari yang bisa dikatakan salah satu penyakit jiwa. Karena di dalam ilmu kedokteran tidak ada istilah misalnya Pak Gumilar itu mempunyai kelainan roh atau penyakit roh. Tapi dokter memvonis misalnya Pak Gumilar itu memiliki kelainan jiwa atau penyakit jiwa. Nah, umpamanya saja. Jadi dikala orang tersebut bersikap seperti itu adalah salah satu faktor yang harus disebutkan, yaitu jiwanya. Dari pola makan yang salah.